flashback lagi baru nyadar, ternyata gue cukup sering membicarakan hal yang berhubungan dengan posisi. Waktu itu gue pernah bilang mengenai berdiri di sebelah mana gitu, itu kan posisi ya. Berdiri di sebelah mana itu meskipun soal antrian dan juga memposisikan diri, pendapat kita, juga perasaan kita gitu. Terus beberapa minggu lalu juga ada tema kembalikan pada tempatnya gitu, kembalikan pada tempatnya. Itu juga mengenai posisi gitu kan. Sekarang reposisi, posisi lagi. Salah satu reposisi yang paling mudah terlihat adalah ya misalnya yang gue lakukan ini. Kira-kira setiap sebulan sekali kira-kira gue biasa menata ulang posisi berapa alat musik gue dan berapa peralatan, termasuk di mana gue meletakkan kamera-kamera gitu kan, untuk baik untuk merekam project tertentu atau ya buat live gini. Dengan gue reposisi sebenarnya gue juga secara bertahap merapikan atau secara berkala merapikan barang-barang gue sebenarnya gitu. Satu itu. Kedua sebenarnya dengan gue mengubah posisi itu, percaya nggak nih teman-teman ya, bukan cuma alat musik tapi dengan kita menata perabot di rumah kita gitu, kita pindahkan posisinya beberapa, itu bisa mengubah cara pandang kita terhadap ruang yang kita punya, dan juga bahkan sampai ke cara berpikir kita, cara termasuk problem solving, cara kita bekerja gitu di ruangan atau ya area kita. Padahal itu sederhana gitu, mau nongkrong di kafe atau di mana sambil kerjain. Nah itu kan suasana kafe atau resto atau apapun itu kan berpengaruh kan dengan mood kita. Itu sepaket tuh, background music, dekorasi, spacing ya antar tempat duduk gitu, itu pengaruh banget gitu kan. Penataan letak itu penting gitu. Nah ini yang bikin repot nih, ada T-nya. Repot sisi itu ya ketika kita bicara mengenai pemikiran, mengenai posisi peranan kita misalnya. Teman-teman pekerja seni misalnya, saat-saat kayak gini, dulu misalnya kita memposisikan diri kita sebagai apa? Kita adalah pemain yang sekelas bagaimana gitu, bukannya sombong tapi ya kita memperhatikan kelas kita gitu kan, untuk menjaga kualitas kita juga gitu. Kita memposisikan diri kita misalnya sebagai penyanyi atau MC yang bagaimana gitu. Tapi di masa-masa sekarang ini banyak di antara kita yang harus memposisikan ulang diri kita. Jadi dari pekerjaan yang lain misalnya banyak yang berjual makanan ya. Semangat buat teman-teman juga yang jualan makanan saat-saat kayak gini. Semoga laris. Dengan kita memposisikan diri kita ke pekerjaan atau peranan posisi yang lain itu pertanyaannya, apakah itu akan mengurangi atau menggeser posisi kita yang sebelumnya? Misalnya ketika kita memilih kita di pekerjaan yang 1A ini,
Terus kita memposisikan diri kita sekarang lebih fokus kerjain yang B ini. Apakah yang A ini masih bisa kita pegang atau enggak gitu. Nah ini relatif sekali jawabannya ya, relatif sekali. Banyak orang yang harus posisikan dirinya sejenak meninggalkan dunia ini, dunia seni, dunia musik itu. Ya untuk suatu tujuan yang baik, sangat baik sebenarnya sih, bertahan hidup gitu kan. Untuk dirinya sendiri atau keluarganya gitu kan, ada yang mesti dia support. Dan itu suatu hal yang baik gitu. Nah tapi inilah yang mesti diperhatikan ya. Sama ini kan solusi untuk para pekerja seni sebagian besar adalah dengan berusaha di bidang lain gitu. Cuma mesti dipikirkan apakah itu solusi jangka panjang atau bukan. Yang menurut gua juga bukan sebenarnya. Meskipun satu ide yang baik ya untuk yang namanya bertahan hidup gitu kan, itu ide yang bagus. Tapi seperti halnya donasi nih juga sulit untuk jadi jangka panjang. Satu daerah nih, belum ada orang jualan bakso. Tiba-tiba satu orang jualan bakso nih, pedagang bakso. Masuk ke daerah situ dan dia laris banget di situ, laris banget. Kemudian banyak orang melihat peluang itu dan ramai-ramai jualan bakso di sekitar situ. Akibatnya apa? Penjual bakso yang pertama tadi, meskipun dengan mempertahankan kualitas atau inovasi misalnya, dia punya pelanggan tetap gitu, pasti dia tetap punya keuntungan yang besar bisa jadi. Tapi yang jelas angkanya akan banyak berkurang gitu. Karena sudah ada jumlah dari ya sebidang yang sama lah gitu kan. Demikian halnya gini, kalau misalnya satu bidang pekerjaan seni, terus orang pada pindah terserap ke bidang-bidang lain, misalnya makanan semua atau apa gitu semua. Satu sisi di masing-masing bidang tadi itu akan ya terbagi, potongan kue itu akan terbagi gitu ya, lumayan terbagi, semakin kecil. Dan bidang seni ini akan makin lama ditinggalkan seperti yang pernah gue bilang ya. Ya lama-lama orang akan males belajar seni gitu. Minat orang terhadap seni apapun, musik, rupa gitu kan, lukis, tari mungkin. Nah, minat orang akan turun untuk belajar itu, kualitas akan menurun. Dan kalaupun tersisa beberapa kalangan yang bagus sekali ya, bagaimana regenerasi gitu kan. Dari kualitas seni yang menurun, akhirnya pengaruhnya ke ekonomi juga gitu, pariwisata dan ekonomi juga. Nah, namanya repot sisi ini. Kenapa repot sih? Apakah ini bukan cuma soal meninggalkan kenyamanan ya? Bukan cuma soal meninggalkan kenyamanan. Tapi repot sisi ini
bisa jadi repot gitu, karena belum ada sistem atau pemikiran atau perencanaan yang baik untuk menjalankan itu gitu. Maka jadi repot. Reposisi jadi repot. Sisi repot, reposisi. Nah, coba diingat dulu. Sisi repot, reposisi. Sisi repot, reposisi. Kita sering merasa reposisi itu merepotkan ya. Berpindah dari kenyamanan mungkin gitu. Meskipun kenyamanan itu penting, tapi kita juga perlu tahu waktunya kapan kita memindahkan posisi kita sendiri gitu. Kenyamanan itu misalnya berhubungan dengan ya kalau bicara duit sih mungkin sulit ya. Tapi yang kadang yang berpindah itu juga berpindah lingkar pertemanan, komunitas. Nah itu yang sulit gitu. Orang entah misalnya mau pindah rumah atau pindah sekolah gitu, pindah. Kalau kuliah sih kayaknya orang nggak terlalu itu ya kan. Kuliah kan orang tuh jumlah orangnya banyak banget gitu, jadi nggak seperti orang sekolah gitu pindah. Kadang itu pindah komunitas tuh menjadi pertimbangan yang ya sangat penting gitu. Terus pindah apa lagi? Pindah secara geografis dan lingkungan sosial gitu ya. Kita terbiasa di sekitar kita ada apa aja. Mungkin rumah kita dekat pasar mungkin, atau rumah kita dekat toko-toko atau ruko-ruko yang strategis misalnya gitu. Termasuk juga kalau orang berpindah peranan gitu kan. Dia terbiasa berada di depan, maju ke depan gitu kan. Maju pasti ke depan, dimana ada maju ke belakang gitu kan. Dia biasa di depan. Sekarang dia mesti bekerja dari belakang gitu, support. Itu belum tentu mudah gitu. Dan demikian juga orang yang biasa di belakang harus maju ke depan. Nah itu yang sangat menantang gitu, bisa sangat menakutkan. Pernah lihat ada beberapa challenge ya di acara di TV mungkin, di YouTube gitu atau di manapun, ada challenge yang semacam kita diminta menyebutkan rangkaian kata-kata yang sekilas mirip bunyinya secara cepat. Ya kita nggak usah bilang ikan tongkol dan lain-lainnya ya gitu ya. Tapi ini juga nih, misalnya sisi repot reposisi. Coba kita disuruh ngomong dengan sangat cepat gitu, cepat. Cuma disuruh gitu doang, suruh ngomong cepat. Jadinya gimana? Apakah itu mudah atau sulit? Kita coba misalnya sisi repot reposisi, sisi repot. Nah itu kan susah kan? Kenapa susah? Satu mungkin karena skill, pertama skill bawaan kita itu secara linguistik. Kedua adalah karena belum ada sistem atau perencanaan bagaimana kita akan melakukannya gitu. Seperti apa? Misalnya ketika dibilang, coba kita bilang sisi repot reposisi secara cepat. Kita kumpulkan dulu pertanyaan.
Pertama apa? Seberapa cepat? Pertanyaannya kalau di kalangan musisi pasti tanya tempo gitu kan. Nah ini metronom di 105 misalnya ya, 105. Tadi katanya apa? Sisi repot, reposisi. Disuruh ngomong cepat. Pembagian ketukan. Kita mau not berapa gitu kan. Kita mau bilang misalnya si, repot, repo, si. Nah itu kan pelan ya. Orang rasa pelan kan. Tapi kalau misalnya kita ubah jadi not seperlapan, sisi, repot, reposisi, sisi, repot, reposisi. Nah, mulai kebentuk kan, Kemudian pilihannya adalah kita bisa naikin tempo atau kita pecah lagi, kita perkecil jadi 1/16. Sisi, repot, reposisi, sisi, repot, reposisi. Itu baru 2 ketuk hitungan. Tapi ketika itu seperti tadi, itu akan lebih kelihatan, kebayang, dibilang ngomong dengan cepat, seberapa cepat gitu, itu jadi lebih terukur, lebih bisa dicapai gitu. Tinggal pertanyaan berikutnya adalah berapa bar gitu kan. Nah. Jadi meskipun gua nggak bisa benar-benar ngomong secepat-cepatnya, tapi dengan beberapa parameter yang terukur, itu bisa lebih mudah untuk tercapai gitu. Nah itu berhubungan juga dengan reposisi tadi kan. Jadi ketika kita mesti pindah, memang mesti ada sistem atau parameter atau perencanaan yang kita siapkan gitu. Apa yang mau kita capai. Orang sering bilang goals yang terlihat ya, tujuan yang terlihat gitu. Meskipun kelihatannya mungkin sederhana atau ya remeh atau kecil. Ini kayaknya bukan suatu tujuan yang besar atau cukup membawa perubahan gitu. Tapi yang penting itu dicapai dulu gitu kan. Kita nggak bisa langsung set suatu goal, tujuan yang tinggi sekali gitu kan. Tanpa kita menyusun kayak jalannya, jembatannya, pijakannya gitu. Nah begitu juga ketika gue memindahkan peralatan gue ini, reposisi, itu gue nggak bisa asal pindahin keyboard ini misalnya digital piano ini ke pojok mana gitu. Komputer taruh di luar misalnya gitu kan, rak buku kemana. Kenapa? Karena ada usia sistem, bagaimana gue akan memakai mereka gitu. Satu, terus kedua adalah panjang kabel gue itu, gue pindahin sejauh-jauhnya apa gitu kan, kalau kabel gak nyampe gitu. Terus juga ya kemudahan gitu, kalau ketika gue mesti take sesuatu, gue take guanya di mana, terus laptopnya di mana gitu, gue mesti bolak-balik sendiri toh gitu kan, susah enggak gitu. Terus kalau untuk syuting ya angle-nya cukup bagus enggak gitu kan. Begitu intinya, meskipun reposisi itu tidak mudah, ya apapun yang teman-teman alami ya saat ini, apakah teman mesti pindah posisi dalam arti peranan selama ini, mungkin ada yang merasa di bidang pekerjaan A misalnya, gue udah di level sekian gitu kan, tapi karena pandemi ini gue jadi gak bisa merasakan besarnya peranan, merasakan besarnya privilege yang biasa dirasakan gitu dari bidang pekerjaan yang di level itu gitu. Itu mungkin gak mudah gitu, cuma dari posisi baru yang mungkin kita jalankan, peranan baru yang kita jalankan, di saat-saat kayak gini justru kita bisa melihat ya
lebih besar menurut gue sih. Bagaimana impact atau dampak dari yang kita kerjakan tuh justru ke orang lain, ke sesama kita gitu. Bahwa gue mesti akui bahwa gue di masa-masa begini yang sulit ini justru kalau di data kan gue catat ya, justru gue lebih besar atau lebih banyak berdonasi gitu. Ada aja jalan dibuka gitu, ada aja berkat yang mana bisa untuk gue salurkan gitu. Justru lebih terbuka gitu jalan dibanding di saat-saat biasa gitu. Ya gue harap juga teman-teman di bidang pekerjaan apapun gitu tetap semangat, tetap juga melihat ya pentingnya peranan masing-masing kita saat ini. Jadi ketika kita misalnya biasa di atas panggung misalnya dilihat banyak orang gitu atau dipuji mungkin, tapi sekarang kita mesti banyak bekerja yang lebih gak kelihatan mungkin secara fisik gitu, lebih berat mungkin secara fisik tapi dikerjakannya. Ya, tapi kalau kita lihat gitu kan dengan sistem atau parameter yang terukur perencanaan, apakah itu semua ternyata bisa memberikan dampak yang baik ya, dampak yang bagus kepada sesama kita gitu, sekitar kita. Semoga kita masih bisa ngelihat ya ada hal-hal baik gitu, nggak selalu hal-hal besar tapi selalu ada hal-hal baik yang bisa kita kerjakan, dan akan selalu ada hal-hal baik yang kita terima setiap harinya gitu.